Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrayan Saraman. Saya dari TRPL 2C Pagi. Hari ini saya mau ngerjain AS Pratikum dari mata kuliah Programan Basis Data. Yang bisa kita lihat di sini ada soal-soalnya. Yang pertama itu contohnya seperti ini. Sebuah toko buku online memiliki beberapa database dengan skema sebagai berikut. Pelanggan dengan ID pelanggan sebagai primary key-nya, nama kota, tanggal registrasi. Lalu ada tabel buku, ID buku sebagai primary key-nya, judul, penulis, kategori, dan harga. Lalu ada tabel pesanan, ID pesanan sebagai primary key, ID pelanggan sebagai foreign key, dan tanggal pesanan dan juga status. Lalu tabel terakhir yaitu ada detail pesanan sebagai ID detailnya sebagai primary key, ID pesanan foreign key-nya, ID buku foreign key juga, dan jumlah. Langsung aja kita ke database kita. Sini saya udah bikin database-nya dengan nama DB Toko Buku. Ini ada tabel buku, tabel pesanan, tabel pelanggan, dan juga tabel detail pesanan, tabel pelanggan, dan juga tabel pesanan. Oke, baik, kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan. Diurutkan dari total belanja terbesar, tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000. Langsung aja kita eksekusi, kita masuk ke SQL DB database toko buku tadi, ketikkan seperti ini, langsung kita klik go. Maka akan muncul data orang yang belanja lebih dari 500.000. Jika tidak ada orang yang belanja lebih dari segitu, maka tidak akan ada. Oke, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, itu tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama setahun 2023. Kita masuk ke database-nya, lanjut ke SQL tadi, dan ketikkan kode seperti ini. So, kita klik go, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Balik lagi ke SQL-nya tadi, dan ketikkan seperti ini. Klik go, maka akan muncul nama itu, ada Budi dan Rusdi yang tidak pernah membeli apapun. Baik, kita lanjut ke soalan kedua, yaitu sebuah departemen memiliki database kepegawaian untuk mengelola data karyawan dan departemen. Skema database-nya yaitu seperti ini. Ada tabel departemen dengan ID departemen sebagai primary key-nya, lalu ada nama departemen dan juga lokasi. Lalu tabel kedua yaitu ada karyawan, ID karyawan sebagai primary key-nya, nama lengkap, posisi gaji, dan ID departemen sebagai foreign key-nya. Lalu tabel ketiga yaitu ada proyek, ID proyek sebagai primary key, nama proyek, tanggal mulai, dan tanggal selesai. Lalu yang terakhir itu ada tabel tugas, ID tugas sebagai primary key, ID karyawan sebagai foreign key, ID proyek juga sebagai foreign key, lalu yang terakhir itu ada row. Sini saya juga udah membuat database-nya seperti dengan ketentuan ada departemen, karyawan, proyek, dan juga tugasnya. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaannya. Yang pertama itu ada tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Oke, pertama kita masuk ke database pegawainya, masuk ke SQL, lalu ketikkan kode seperti berikut. Kita klik go. Maka juga hasilnya akan seperti ini. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, itu adalah temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan. Masuk lagi ke SQL-nya tadi. Pertama kita cari dulu berapa rata-rata gaji karyawan di perusahaan tersebut. Dengan cara menggunakan select average dalam gaji from karyawan. Kita klik go. Maka berikut adalah hasil rata-rata gaji di perusahaan tersebut. Setelah kita mendapatkan rata-rata gajinya, kita akan mencari gaji orang yang di atas rata-rata. Kita masuk ke SQL-nya. Ketikkan seperti ini. Lalu kita klik go. Maka di sini akan muncul yaitu Andi dengan gaji di atas rata-rata yaitu 9 juta.
Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu tampilkan nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Kalau kita masuk lagi ke SQL-nya seperti yang tadi, lalu kita ketikkan seperti itu, maka ini hasilnya. Oke, baik, kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu Sistem Informasi Akademik CIA. Sebuah universitas perlu mengotomatisasi beberapa tugas rutin terkait status mahasiswa dan perhitungan nilai. Database CIA memiliki skema berikut. Mahasiswa, NIM sebagai primary key-nya, nama, total SKS, dan juga status. Lalu ada tabel mata kuliah, kode MK sebagai primary key, nama MK, dan juga SKS. Lalu tabel terakhir yaitu ada nilai, ID nilai sebagai primary key, NIM sebagai foreign key-nya, kode MK sebagai foreign key juga, dan nilai huruf. Oke, baik, kita ke persoalan nomor 3, yaitu tentang sistem informasi akademik. Sebuah universitas perlu mengotominasikan beberapa tugas rutin terkait status mahasiswa dan perhitungan nilai. Database CIA memiliki skema berikut, yaitu tabel pertama mahasiswa dengan NIM sebagai primary key-nya, nama, total SKS, dan juga status. Lalu ada tabel kedua yaitu mata kuliah, kode MK sebagai primary key-nya, nama MK, dan juga SKS. Lalu tabel ketiga yaitu ada ID nilai sebagai primary key-nya dengan name sebagai foreign key, kode MK foreign key, dan juga nilai huruf. Asumsikan konversi nilai huruf ke bobot sebagai berikut. A4, B3, C2, D1, dan E itu 0. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang pertama, yaitu buatlah sebuah prosedur bernama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter. Prosedur ini harus memeriksa apakah total SKS mahasiswa tersebut sudah mencapai 144 SKS. Jika ya, ubah kolom status mahasiswa menjadi lulus. Jika tidak, tidak ada perubahan yang terjadi. Prosedur harus memberikan pesan konfirmasi tentang hasil operasi, misal mahasiswa dengan NIM berhasil diluluskan atau mahasiswa dengan NIM itu belum memenuhi syarat kelulusan. Langsung saja kita eksekusi. Contohnya itu seperti ini. Pertama kita ke SQL yang di database ya tadi. Kalau kita ketikkan seperti ini. Call proses kelulusan dengan nama NIM mahasiswa tersebut. Lalu kita klik go. Dan ini hasilnya. Mahasiswa dengan NIM sekian berhasil diluluskan. Lalu kita coba yang tidak lulus. Kita klik go. Dan pesannya itu mahasiswa dengan NIM sekian belum memenuhi syarat kelulusan. Di sini saya telah membuat database yang keempat, yaitu inventaris, dan ini adalah tabel-tabelnya dari penjualan, stok harga, penjualan, dan juga produk. Terus kita kerjakan saja yang pertamanya. Kita akan ketikkan kode seperti ini untuk membuat triggernya. Klik go, dan trigger sudah di. Oke, baik, kita lanjut ke yang kedua, dan kode seperti itu. Terus kita klik go aja. Waduh, bentar. Oke, di sini saya udah menambah transaksi penjualannya. Oke, baik, di sini kita bisa melihat produknya itu sudah berubah dari yang sebelumnya.